Yeah, so this one is international exhibition, Pak. Jadi Oke. nggak cuman glass aja, tetapi fenestration. Fenestration is something related to the facade. Jadi Hmm. macam-macam. Jadi tentang kaca, fasad, Hmm. tentang ini, Pak. Kata Oppo sangat bangga karena kita berkolaborasi kembali bersama Pravi dan tidak hanya Pravi, di sini juga ada AKLP yang hari ini di sesi Protox ini kita akan membahas salah satu agenda event Fasad di 2025, yaitu adalah Fasad Paret 2025 part of Nasdaq Asia Penetrating Asia. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman di sini akan banyak cerita mengenai event ini, apa sih Fasad Paret 2025 ini dan apa yang nanti hal-hal menarik yang akan bisa kita ketahui mengenai penggunaan fasad dan seterusnya. Langsung saja saya akan langsung menyapa di sini ada narasumber kita yang pertama adalah Pak Febra Arianto. Beliau ada chairman dari Pravi. Baik, selamat sore Pak Febra. Selamat sore, Pak. Oke, dan selain Pak Fibra, di sini juga ada Pak Timothy. Selamat sore Pak Tim. Sore, Pak Oke, dan di Bayu. sini selain ada Pak Fibra dan Pak Tim yang sudah kita kenal, beliau-beliau ini adalah founder-founder dari Pravi. Kita juga di sini ada kehadiran Pak Putra Narjadin. Halo, selamat siang Pak Putra. Siang Pak Bayu, siang Nah, semuanya. saya langsung masuk saja ke dalam pembahasan kita hari ini dengan tema Fasad Paret 2025 Part of Nasdaq Asia Penetrating Asia. Nah, di sini mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sudah cukup sering mendengar dan mengikuti sesi-sesi Talkshow Katalog Pro berkolaborasi dengan Pravi gitu ya. Nanti juga akan cerita gitu. Tapi mungkin sebelum kita akan mendengarkan update-update dari Pak Fibra dan Pak Tim gitu ya. Nah, di sini kita sudah kehadiran Pak Putra untuk saya ingin lebih mengenal lagi tentang AKLP nih Pak. Nah ini boleh sedikit di-share Pak tentang AKLP itu apa dan apa saja sih yang bisa kita dapatkan di AKLP ini Pak. Silakan Pak Putra. Baik, terima kasih Pak Bayu. Izinkan saya share screen. Ya, Ya. kami adalah Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman di Indonesia, satu-satunya asosiasi yang mencakup architectural glass atau kaca untuk bangunan dan fasad. Sebenarnya ada satu lagi asosiasi yang sedikit berbeda mengenai kaca, itu APGI ya, Asosiasi Perusahaan Botol Indonesia, di mana mereka memproduksi glassware, Oke. piring, mangkok, cangkir, gelas dari kaca, dan sama sekali tidak berhubungan dengan fasad. Tapi untuk jendela, untuk fasad, kami adalah satu-satunya asosiasi yang sangat erat bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkembangkan industri kaca nasional. Jadi ini adalah perusahaan adalah asosiasi kami. Ya, kami didirikan di sekitar 19 tahun 80-an, jadi cukup lama, sudah sangat tua. Cukup lama ya Pak ya? Jauh lebih tua dari Pravi ya. Betul. Cuman bedanya kami keanggotaannya tuh terdiri dari badan hukum, dari perusahaan. Kami tidak membuka keanggotaan untuk pribadi. Dan kami sangat kecil ruang lingkupnya dalam arti kata, hanya industri yang bergerak di industri hilir dan industri hulu kaca yang dapat bergabung kepada asosiasi kami. Jadi contoh, ada berapa industri hulu kaca di Indonesia. Yang paling lama, paling pertama, yang paling pionir di Indonesia adalah AGC atau yang disebut di Indonesia Asahi Mas Flat Glass, sudah TBK. Mereka sudah mendirikan pabrik di Indonesia dari tahun 1978. Mereka adalah salah satu pabrik pertama di Asia Tenggara yang memproduksi kaca float line, kaca lembaran. Lalu di Indonesia disusul dengan PT Mulia Glass. Mereka memproduksi kaca lembaran juga di sekitar tahun 90-an. Dan baru dalam 2-3 tahun kebelakangan ini ada lagi dua pemain baru, yaitu KCC dari Korea dan Shin-Yi dari China yang bergabung di industri hulu kaca. Nah, di samping itu ada juga banyak industri hilir kaca. Jadi industri hulu kaca, mereka adalah 4 perusahaan ini, mereka yang memproduksi kaca dari bahan baku, yaitu dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa ditambang, lalu dilebur dan menjadi kaca. Produk yang mereka jual itu terdiri dari kaca lembaran yang ukurannya tuh besar, mungkin 3 meter kali 2 meter. Sementara di industri hilir ada perusahaan seperti perusahaan saya, PT Sinarasa Kencana, di mana kami memproses ulang kaca-kaca tersebut untuk menjadi finish good
yang akan Oke. digunakan di fasad, di bangunan. Oke, Jadi dan ini saya perjelas juga teman-teman. Jadi Pak Putra ini selain sebagai Board of Advisor dari AKLP, beliau juga adalah Direktur dari PT Sinar Rasa Kencana ya Pak. ya betul. Oke. Jadi tadi saya jelaskan keanggotaan kami hanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri hulu dan industri hilir kaca. Jadi kami saat ini belum membuka keanggotaan bagi pemain-pemain seperti yang di hardware atau yang pemain aluminium, itu belum bisa bergabung ke asosiasi kami karena kami ruang lingkupnya lebih sempit ya, lebih kecil. Oke. Tapi kami sekarang sudah memiliki 22 anggota secara resmi dan kami juga mempunyai struktur organisasi, bisa dilihat ya di screen, di mana ada steering committee atau dewan penasehat. Kami juga ada ketua umum, ada sekjen, bendahara dan seterusnya. Dan kami baru saja merombak organisasi kami sehingga lebih banyak anggota-anggota dari industri hilir yang terwakili dalam AKLP ini. Dan dalam 2-3 tahun belakangan ini kami cukup aktif di AKLP untuk menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi lain, termasuk Pravi, di mana kami sadar kami adalah bagian kecil dari industri fasad dan kami ingin memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada dunia fasad. Kami juga sangat memang sangat relate ya Pak. Nanti mungkin saya akan elaborate juga gimana akhirnya ceritanya AKLP bisa berkolaborasi dengan Pravi nih. Nanti saya akan undang Pak Fibra dan juga Pak Atin. Silakan dilanjutkan Pak Putra. Ya baik. Selain itu juga kami juga sangat aktif bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi kaca di ASEAN, ya terutama di Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, di mana kami saling membantu, saling mengisi dalam setiap acara Glasstec Asia Fenestration Asia. Ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Tim ya mungkin ya. Jadi banyak hal-hal yang kami lakukan selama ini, tapi mungkin tidak terlalu terekspos ke dunia luar, karena mungkin saya boleh ceritakan 80% kegiatan kami itu lebih banyak berkaitan dengan pemerintah. Salah satu yang kami aktif adalah kami menyusun berapa SNI yang berkaitan dengan kaca. Salah satu adalah ini SNI 15047 yang sudah bersifat wajib, kaca lembaran dan keturunan-keturunannya, ada kaca kuting, ada kaca berpola. Jadi kami sangat erat, hubungan kami sangat erat dan kami sangat sering bekerja sama dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, dengan Kemenperin, Kementerian Perindustrian untuk menyusun SNI-SNI baru di mana kami mau meningkatkan taraf dan kualitas kaca industri secara nasional. Oke, baik. Mungkin saya ada pertanyaan nih Pak mengenai industri kaca khususnya Indonesia ya Pak ya. Tadi Pak Putra sempat sampaikan bahwa AKLP ini bekerja sama juga dengan asosiasi-asosiasi kaca dari regional sampai internasional gitu ya Pak. Nah, kalau ada dua pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, menurut Pak Putra sendiri, industri kaca, industri perkacaan ya Pak di Indonesia itu sudah sejauh apa kemajuannya Pak gitu? Karena kita tahu mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu ya, pembangunan tuh sangat masih terpusat ke Pulau Jawa aja misalnya. Sekarang tuh kita ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu udah cukup banyak tuh Pak bangunan-bangunan yang banyak menggunakan bangunan tinggi terutama ya, yang menggunakan kaca gitu. Dan sampai akhirnya yang menarik tadi Pak Putra sampai sampaikan, AKLP ini juga berpartisipasi yang akhirnya bisa memberikan masukan ke pemerintah kaca yang bagus untuk karakter Indonesia itu seperti ini loh gitu. Nah, dari Pak Putra sendiri gimana Pak melihatnya Pak? Kalau kita lihat sejarah ya, Indonesia sebenarnya adalah pionir industri kaca di seluruh Asia Tenggara. Salah satu tadi saya sudah pernah ceritakan, salah satu pabrik kaca yang pertama didirikan di Indonesia oleh PT Asahi Mas. Lalu di industri hilirnya ya, secara khusus perusahaan saya PT Sinar Rasa Kencana, kami di tahun 1990, berarti itu 35 tahun lalu ya, kami meraih Guinness Book of Record untuk kaca tempered terbesar saat itu. Jadi kami adalah salah satu pionir juga di dunia. Kaca tempered itu adalah kaca yang diperkeras, jadi kaca itu sangat aman, safety glass, dan saat itu standarnya ya mungkin sekitar 3 meter, 3,5 meter. Dan tahun 90 kami menginvestasikan suatu mesin yang sangat besar, sehingga bisa memproduksi kaca tempered setinggi 7 meter. Di tahun 1990 itu adalah kaca tempered terbesar di dunia dan kami diberi penghargaan oleh Guinness Book of World Record untuk achievement itu. Dan sampai sekarang Indonesia tuh masih salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
Saya Oke. memecahkan rekor sendiri di mana sekarang untuk kaca tempered kami bisa memproduksi di sekitar 9 meter. Dan kami pemegang muri untuk kaca tempered terbesar di Indonesia. Hmm. Jadi kalau kita bicara tadi Asia Tenggara, Indonesia tetap salah satu yang terbesar dan terdepan di industri kaca. Tapi kita bicara globalisasi, saya harus jujur kita sudah sangat ketinggalan dari China. Nah, China sudah mampu memproduksi kaca yang lebih besar, kaca yang juga sangat berteknologi tinggi, dengan kapasitas dan volume yang lebih jauh besar daripada industri nasional. Kalau kita bicara di Indonesia tuh ada 4 glass manufacturer, di China itu mungkin ada sekitar 300 atau 400. Kalau secara prosesor di Indonesia mungkin sekarang ada sekitar 20 atau 30, di China mungkin ada di atas 10.000. Itu perbandingan skala ekonomi China sama Indonesia. Tapi kalau kita bicara skala ASEAN, Indonesia tetap masih yang paling terbesar dan paling maju dibanding negara-negara di ASEAN yang lain. Oke, baik. Dan satu lagi Pak, tadi di paparan Bapak sempat disampaikan bahwa anggota dari AKLP ini sudah ada 22 member ya Pak? Ya, dan juga member-member ini bukan perorangan nih, berbadan hukum. Betul. Jadi bisa dibilang itu kan adalah manufaktur-manufaktur dari kaca gitu ya Pak. Iya. Nah betul. Itu berarti sejauh ini manufaktur yang tadi mungkin perusahaan Bapak gitu ya, dan juga ada beberapa lain PT Sinar Rasa Kencana, terus juga ada beberapa manufaktur yang lain. Selain itu, mungkin kalau bisa dibilang Sinar Rasa Kencana ini dan mungkin ada 4-5 besar lah ya Pak, manufaktur brand gitu ya, sebagai hulunya gitu. Nah hilirnya itu kan banyak ya sekarang akhirnya membuat kaca-kaca yang menjadi finish good gitu ya, yang kacanya jadi berwarna, terus ada istilahnya tuh ada bermacam-macam coatingan, terus bisa macam-macam lah gitu ya Pak. Hemat energi dan sebagainya. Itu berarti bisa bergabung ke AKLP ini Pak, begitu. Betul. Selama mereka mempunyai fasilitas untuk produksi dan bergerak di bidang kaca, kami siap untuk menerima sebagai anggota. Saat ini kami masih menutup keanggotaan bagi misalnya kayak trader atau importir karena mereka tidak mempunyai fasilitas memproduksi ya Pak. Betul. Selama mereka mempunyai mesin yang sederhana saja, mesin tempered atau mesin laminate atau mesin IGU, dan mereka sudah memiliki mesin dan kemampuan produksi, mereka bisa bergabung di AKLP. Tapi dengan catatan itu produksi di Indonesia dong Pak ya, bukan produksi di luar trading, betul. Mendatangkan ke Indonesia gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau yang tidak produksi di Indonesia kan berarti importir ya. Mereka mungkin punya pabrik besar di Malaysia atau di China atau di Singapura. Karena kita kan asosiasi nasional Indonesia, jadi kami nggak buka keanggotaan bagi perusahaan yang domisilinya di luar Indonesia. Hanya di Indonesia. Oke, berarti bisa kita simpulkan bagi manufaktur atau teman-teman yang ingin bergabung ke AKLP itu kewajiban pertamanya adalah punya manufaktur atau pabrik di Indonesia ya Pak, untuk produksi dari produk, mau itu hanya sebagai laminate atau mungkin produksi yang lain untuk mau itu nanti akhirnya diperjualbelikan di Indonesia atau sampai diekspor gitu ya Pak Putra. Betul. Tentu ekspor kita nggak tutup, kita malah mendukung dan mengencourage anggota-anggota kita untuk melakukan ekspor sebesar-besarnya karena menghasilkan devisa juga kan bagi Indonesia. Ya, pasti. Oke, Pak Putra, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai AKLP, tapi ini saya akan beralih ke Pak Fibra. Pak Fibra, selamat sore Pak Fibra, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Bayu. Oke, Pak Fibra, ini mungkin saya ingin juga penasaran juga gitu ya, bagaimana akhirnya Pravi itu bisa berkolaborasi dengan AKLP. Kalau dengar cerita dari Pak Putra, ini kan sangat cukup relate Pak antara fasad dan juga industri kaca gitu ya Pak, gitu. Dan kita sudah cukup mengenal Pravi gitu. Pravi ini adalah pengembang ahli fasad Indonesia yang sudah pasti kaca jadi salah satu material yang masuk ke dalam pekerjaan fasad gitu ya Pak Fibra. Nah mungkin cerita tentang kolaborasinya, akhirnya bisa kolaborasi seperti apa, sama mungkin sekalian Pak Fibra bisa update sedikit tentang Pravi akan ada apa aja sih Pak, update-update-nya Pak. Silakan Pak Fibra. Oke, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan Pak Fibra. Oke, terima kasih Pak. Itu kalau diminta cerita bagaimana kita berkolaborasi Pak, itu kolaborasinya mulai ketika Pravi belum lahir Pak.
Udah Jadi sebelumnya malah ya, Pak. sebelum Pak, jadi kami berkumpul itu Pak Tim, Pak Aryo, Bu Kris, beberapa dari kami itu mohon nasihat dari Pak Justinus Pak. Waktu itu chairman dari AKLP. Kita belajar gimana sih Pak bikin asosiasi Fasad. Dari Pak Putra tadi menjelaskan udah berapa 45 tahun ya Pak ya. Udah itu. Nah, kami ini baru 3 tahun Pak. Ini kita sama kayak paman dan ponakannya betul, ini Pak. betul. Ternyata lebih dulu ya Pak. Iya, AKLP kami belajar ke AKLP bagaimana mendirikan asosiasi, lalu bagaimana kita melihat AKLP itu banyak berkontribusi terutama ke menerbitkan SNI itu yang sama juga dengan visi misi kami. Dan Pak Putra itu juga anggota Pravi Pak, karena beliau expert di bidang kaca dan Pak Putra aktif di Pravi dalam mendukung tim dengan Pak Timothy untuk hasilkan regulasi fasad. Jadi yang bagian kaca itu Pak Putra yang in charge Pak. Begitu Pak, kira-kira backgroundnya. Jadi kami yang sudah perkumpulan ahli fasad ini yang dipandang spesialis ya Pak. Jadi Pak Putra ini super spesialis Pak. Jadi Pravi itu udah mengenai fasad itu udah spesialisasi ya Pak. Nah Pak Putra itu super spesialis Pak. Nah, jadi kalau hanya di bidang kaca ya Pak ya. Ya super spesialis. Biasanya yang spesialis itu Pak yang lebih mahal kan Pak. Oke. Pak. Ya itu yang tadi mengenai Pravi ya, yang tadi cerita background itu kita juga mengingat bahwa Pravi itu fasad sangat kompleks itu ya. Lalu kita idenya kita bikin stakeholdernya kan banyak ya Pak, ada industri, ada authority, education, contractor. Nah itu idea itu yang kita mendirikan Pravi itu Pak untuk mewadahi ini semua. Dan berbeda dengan AKLP tadi, kami itu individu perorangan Pak ininya keanggotaannya. Karena ini seperti keahlian gitu, profesi. Ya, profesi. Oke, lalu visi misi kami yang salah satunya adalah memberikan yang berkaca ke AKLP yang sukses mengegulkan peraturan-peraturan itu, kami juga merintis untuk peraturan gedung Indonesia di bidang fasad ya, yang sekarang diadopsi oleh Jakarta DKI. Kemudian memberikan pengetahuan bidang fasad itu kita rutin, lalu status pengakuan ya Pak yang ahli fasad ini. Sekarang kami semua bilang kami ahli fasad itu apa, dasar hukumnya apa, sertifikasinya itu. Nah itu masih belum ada di Indonesia. Kemudian tentu saja meningkatkan kualitas fasad. Nah ini kegiatan-kegiatan kami Pak udah cukup panjang, dan terima kasih dengan Katalog Pro yang mendukung juga dari tahun pertama ya Pak ya, kita kontribusi kerjasama, kita sosialisasi mengenai Pravi ini. Ini program-program kami termasuk kunjungan ke factory, kemudian bekerja sama dengan universitas. Kebetulan tahun ini kita titik beratnya di pendidikan Pak. Nah ini kami juga bekerja sama seperti kerjasama dengan IAI, kunjungan ke proyek, kemudian kunjungan ke pabrik itu juga kita sampai ke Medan, ini mengunjungi pabrik ekstrusi gitu. Kemudian ya kerjasama dengan seminar-seminar internasional itu Pak, dengan Tamrin 9. Kemudian ini kita ada mengisi ya, dengan Pak Putra juga ini mengisi kelas di UI untuk profesi arsitek PPR, ada program itu. Kemudian juga di universitas dengan Untar, kemudian Petra, banyak gitu. Nah ini kira-kira modul pendidikan yang kita susun, ada beberapa modul ini yang kita usahakan dalam setahun itu paling tidak ada 3 modul kita sampaikan. Biasanya ini kita adakan di JDC Pak, secara offline gitu. Oke. Dan ini program-program kami, termasuk nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Timothy dan Pak Putra yang fasad Perit ini tahun kemarin. Secara program utama kita ada 3 ini Pak, ya, pendidikan, regulasi, dan sertifikasi. Kita berkonsentrasi ke 3 hal ini Pak. Ini yang sebagai basic atau fondasi yang mau di 3 tahun pertama ini dan 3 tahun kedua nanti
mudah-mudahan kalau sudah 45 tahun gitu kami juga sudah punya banyak regulasi, punya sertifikasi yang sudah settle dan diakui secara legal, Pak. Kira-kira itu nanti ini yang fasad perit semua akan disampaikan oleh Pak Timothy. Kemudian kalau yang mau bergabung dengan komunitas grup WA, silakan scan ini. Sudah sekitar 400-an lebih ini yang bergabung ke grup WA ini, Pak, untuk mendapatkan informasi mengenai Pravi. Terima kasih. Pak Fibra, jangan kemana-mana dulu. Saya mau elaborate nih Pak dari paparan Pak Fibra. Nah, pertama sekali lagi teman-teman yang ingin bergabung bersama Pravi ya Pak, ini bisa langsung daftar atau masuk ke grup WA aja malah Pak ya. Ini lebih private lagi gitu ya, tinggal scan barcode ini ya Pak. Ya, nanti di approve akan kalau ada informasi keanggotaan, acara semua kita sampaikan lewat komunitas dan IG Pak biasanya. Oke. Pak, sedikit mundur ke paparan Pak Fibra tadi Pak. Jadi ada 3 ruang lingkup yang Pravi kejar regulasi, pendidikan, dan sertifikasi gitu ya. Nah, dari 3 tahun Pravi ini sudah berjalan gitu ya Pak. Ini kan cukup menarik nih Pak dari segi regulasi gitu. Ini kan pasti akan berhubungan dengan pemangku keputusan gitu ya Pak. Di sini kan misalnya bisa pemerintah atau misalnya pemerintah daerah gitu ya. Nah ini sudah sejauh apa sih Pak? Misalnya dari sisi Pravi gitu sudah mulai diajak untuk berdiskusi gitu Pak. Karena kan ya tadi seperti AKLP gitu ya Pak. Itu sangat menarik tuh bagaimana memang harus punya standarisasi sebuah kaca yang baik ya Pak Putra ya. Nah ini Pak Fibra sebagai praktisi gitu ya khususnya di area fasad itu apakah sudah mulai ada diajak diskusi oleh pemangku keputusan gitu Pak Fibra? Baik. Kebetulan kita disambut baik ya. Sebenarnya regulasi ini kita di mandatnya datang dari IAI Jakarta Pak. Waktu itu eranya Bu Doti memberikan Pak Timothy sebagai bagian bidang regulasi di Pravi untuk menelurkan sebuah cita-citanya dulu memang sampai yang sifatnya regulasi. Tapi kita lihat secara realitas ya Pak, roadmap-nya itu jauh. Jadi kami sekarang telah menghasilkan yang sifatnya guidance Pak. Jadi design guide gitu. Dan itu pada setiap tahapnya kita pertama internal Pravi dulu kita bahas itu. Pak Tim menyusun expert di bidang regulasi itu, ada Pak Putra, ada yang expert masalah fire, expert masalah aluminium, semua menyusun design guide itu. Kemudian sampai 2 tahun kalau nggak salah ya Pak ya, itu kita public hearing ke owner, public hearing ke arsitek, public hearing ke pemangku kepentingan. Nah, pada akhirnya ini diadopsi oleh Cipta Karya Jakarta Pak. Jadi sekarang kalau rekan-rekan di sini akan search di internet Fasad Design Guide itu bisa di-download di websitenya Cipta Karya Jakarta. Dan sekarang kami sedang itu juga akan diadopsi oleh IAI Jakarta menjadi e-book yang lebih banyak ilustrasi. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini itu sudah bisa dirilis dan juga bisa di-download yang sifatnya lebih ada ilustrasinya, bukan teks aja gitu, dan menjadi bagian dari e-book IAI Jakarta Pak. Kalau nggak salah itu Pak Timothy juga yang programnya regulasi ini Pak. Oke, nanti kita tunggu nih karena memang kayak kita butuh ada standarisasi ya Pak ya. Ya. Gitu. Karena ya mungkin Pak Fibra juga udah dan teman-teman dan Bapak Ibu juga udah sempat dengar berita belakangan ini yang tiba-tiba ada kejadian bangunan kolaps atau apa, itu kan harus ada standarisasi dari praktisi seperti Pak Fibra, Pak Putra, dan Pak Tim, dan mungkin teman-teman dan Bapak Ibu praktisi yang lain gitu, sampai biar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi gitu ya Pak ya. Betul Pak. Itu ini ya Pak ya, itu bangunan yang kolaps segala itu kan sebenarnya beton ya, struktur beton, pengecoran. Itu secara regulasi itu udah ada Pak. Itu yang udah ada pun bisa meleset ya Pak. Apalagi ini yang nggak ada Pak, nggak disyaratkan.
Nah, Ya. betul, Pak. Contohnya ini aja Pak, simple. Kita gedung-gedung yang sudah 30 lantai segala itu nggak ada persyaratan loh Pak. Ketebalan kacanya itu harus Tuh, nah itu Pak. Iya. ya. Nah kalau itu sampai fail gitu ya, itu menyangkut skala yang sangat besar Pak. Oke, wah menarik. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar Pak, dan mudah-mudahan Indonesia akan punya satu regulasi yang ada acuannya lah ya untuk pekerjaan fasad gitu Pak. Nah, mengenai sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan relate dengan anggota nih Pak. Ya. Nah, ini sertifikasi ini nanti apakah sudah berjalan sertifikasinya untuk semua anggota-anggota Pravi gitu, atau mungkin di sini kan pasti masih ada yang ingin mungkin bertanya kalau pengen gabung Pravi itu gimana sih gitu, dan apa saja yang didapat, dan salah satunya kan sertifikasi gitu, karena sebagai praktisi gitu khususnya mungkin arsitek gitu yang ingin mendapat ada proyek bangunan tinggi misalnya, mungkin akan sangat terbantu pada saat bergabung dengan Pravi dan akhirnya punya sertifikasi bahwa beliau cukup cakap untuk mendesain sebuah fasad gitu. Nah ini gimana nih Pak untuk yang sertifikasi Pak? Oke Pak, ini yang sertifikasi cukup menarik. Dan nanti di Fasad Perit kali ini ada sesi conference ya Pak Timothy yang membahas khusus tentang sertifikasi ini. Kita mengundang dari IAI Nasional Pak Billy, IAI dari Banten Pak Pierre yang sudah melalui proses untuk sertifikasi mengenai STRA, SKKNI dari arsitek itu kan cukup kompleks. Kita akan belajar dari sana bagaimana mensertifikasi ini. Sekarang yang masih kami masih dalam tahapan ini fasad ini mau digolongkan ke rumpun apa. Kalau ke arsitek itu nggak semuanya arsitek gitu kan. Kalau dimasukkan ke sipil nanti saya nggak bisa dapat sertifikat. Saya sama Pak Timothy backgroundnya arsitek gitu. Ini cukup kompleks. Makanya pada awal dengan LPJK itu kita disarankan untuk masuk ke rumpun sains dan rekayasa teknik. Nah, dan itu tapi diskusi dengan arsitek Pak Pierre, Pak Billy, mereka mengusulkan bagaimana bisa masuk rumpun arsitek, tapi persyaratan keanggotaan itu atau persyaratan sertifikasi nggak harus lulusan S1 arsitektur. Jadi seperti yang kelompoknya Iluminasi, itu buka untuk non arsitek. Nah, itu nanti akan dibahas di conference itu, Pak. Wah, lalu nanti di anggotanya sendiri, kami keanggotaan karena kami terbuka, Pak. Ada yang sifatnya fellowship ya, orang dari backgroundnya marketing pun mungkin bukan engineering background gitu ya. Anggota Pravi welcome, Pak, gitu. Karena mereka ini. Jadi keanggotaan nantinya akan kami bagi 3. Yang sifatnya profesi itu nanti yang bisa tersertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi anggota itu Pak. Jadi sertifikasi keahlian. Nah ini yang kelompoknya profesi itu backgroundnya harus engineering. Tapi engineering apa aja Pak? Bisa teknik mesin, teknik sipil, arsitektur gitu ya. Kemudian ada yang membership yang sifatnya fellowship. Ini dari semua lah marketing yang backgroundnya dari apapun bisa asal di bidang fasad. Kemudian ada kelompok yang sifatnya akademik Pak, yang dari pelajar, mahasiswa atau pengajar. Ini nanti kita kategorikan dan yang akan mendapat sertifikasi nanti hanya yang lingkup profesi ini Pak. Tapi mohon maaf, yang di profesi ini nggak boleh di maker Pak, di produsen ya. Jadi harus yang sifatnya kontraktor atau konsultan atau perencana ya, nggak boleh yang mewakili akan konflik kepentingan nanti Pak. Betul, Pak. Ya. Satu lagi nih Pak, pendidikan tuh Pak. Ini yang menarik kan kayaknya Pravi udah masuk ke area pendidikan gitu ya Pak. Nah di sini ada lembaga penyelenggaraan pelatihan kompetensi. Nah berarti Pravi pun sekarang udah mulai banyak buat tadi Pak Fibra sampaikan sudah masuk ke kampus gitu ya Pak. Ya. Nah itu sejauh apa Pak? Respon dari teman-teman mahasiswa gitu ya Pak, khususnya akademisi gitu, dengan adanya Pravi itu punya hal yang lebih spesifik lagi, tidak hanya membicarakan sebatas bangunan secara umum, tapi spesifik fasad nih Pak. Ya. Mereka sangat antusias Pak. Ini kita juga blessing in disguise ya. Pravi muncul ketika arsitektur berubah dengan sangat berbeda ya.
Jadi Iya, iya. sekarang kalau orang zaman dulu kan form finding itu ya, menemukan bentuk gitu ya. Kalau ide zaman dulu ada jargon form follow function gitu ya. Didesain dulu bentuknya, nanti fasadnya bagaimana gitu. Tapi Iya, sekarang iya. perubahan dengan arsitektur sekarang yang namanya form finding itu harus sudah menyelesaikan fasadnya. Nah, makanya fasad, ilmu fasad itu dibutuhkan di awal perencanaan. Nah, jadi urgensi untuk seorang mahasiswa arsitektur untuk memahami fasad secara lebih detail itu makin tinggi, Pak. Karena sekarang ketika jangan sampai mereka bikin desain yang kompleks, so asik gitu ya, lalu nggak bisa dibangun karena mereka nggak ngerti kaca itu hanya bisa flat gitu ya. Kalau nantinya dilengkung kedua arah bisa, tapi akan sangat mahal gitu. Nah, knowledge itu yang harus diketahui oleh mahasiswa arsitektur dari awal gitu, Pak. Itu yang membuat ilmu fasad itu cukup direspon dengan baik, Pak, di universitas-universitas. Oke, dan ini juga mungkin jadi momen seperti yang tadi Pak Fibar sampaikan ya Pak. Ini jadi salah satu momen yang baik untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sih pekerjaan fasad itu harus dilakukan gitu. Nggak hanya melihat dari keseluruhan, tapi lebih spesifik lagi. Dan karena itu makin kesini tuh memang makin berasa ya Pak, pentingnya itu dari awal sudah kita mendesain fasad terutama gitu ya, agar hal-hal yang mungkin belakangan ini terjadi itu sudah nggak akan terjadi lagi gitu ya Pak Fibra. Ya. Kadang-kadang kita kan referensinya arsitek-arsitek terkenal yang mereka membangun di negara 4 musim, lalu mereka ikut-ikutan bikin skylight di tengah gedung gitu, lalu mereka ngeluh, loh panas gitu. Lah iya. Dan itu yang harus, kalau kalian akan menggunakan skylight di tengah gedung, kacanya harus seperti apa, itu hal-hal seperti itu Pak yang perlu disadari lebih awal. Ya, setuju Pak. Oke, Pak Fibra, terima kasih sharing-sharingnya, dan Pak Putra terima kasih tentang cerita tentang AKLP-nya dan juga update dari Pravi, dan saya akan langsung masuk ke Pak Tim nih. Nah ini Pak Tim, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fibra, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Pak Tim akan menceritakan sharing ke kita mengenai Fasad Paret 2025 ini yang diadakan di ISBSD ya Pak, dari 7 sampai 8 November ya Pak. Oke, mungkin nanti Pak Putra dan Pak Fibra juga boleh menambahkan dari paparan Pak Tim ini, karena ini cukup relate juga nih gitu, dan akhirnya bisa berkolaborasi gitu ya antara AKLP dan Pravi. Oke, baik, silakan Pak Tim. Iya Pak, udah bisa lihat screen saya Pak? Sudah Pak. Ya, tadi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat siang. Tadi kita udah dengar tentang siapa itu AKLP, tentang Pravi dari Pak Fibra, tadi AKLP dari Pak Putra. Nah, ada organisasi lain yang namanya Messe Munich International. Ini adalah international organization. Mereka mengadakan pameran arsitektur terbesar di dunia yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali. Nah, tahun kemarin ini diadakan 2025 di Munich bulan Januari. Jadi nanti ketemu lagi bulan 2027. Nah, terus ini pamerannya udah have been done many years, mungkin 20 tahun. Dan sekarang mereka juga ngadain Bau China. Jadi dengan skala yang nggak kalah besarnya juga gitu. Nah, ini sedikit beberapa foto bagaimana Messe Munich atau Bau Jerman itu diadakan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu lihat ISBSD itu cuman hall-nya 5-6, kalau di sana kita bisa 12 hall. Jadi kalau misalnya saya ada 3 kali ke sana gitu, kayaknya sampai mau patah gitu kaki saya. Is super big gitu karena besar banget, dan kita bisa lihat banyak hal. Dan kali ini kita bertiga will do joint venture AKLP, Pravi sama Messe Munich. Jadi tahun ini we are proud kita di recognize internationally bersama Messe Munich
Jadi kita mengadakan Facade Parade 2025 yang adalah part of Glasstec Fenestration Asia. Kalau Bapak mau nanya, silakan juga ya Pak ya. Nah, Glasstec is the largest network of glass and facade. Tahun ini udah ke-8 atau ke-9. Setiap tahun diadakan bergiliran di Southeast Asia. Tahun lalu di Vietnam, tahun ini di Indonesia, tahun depan kalau nggak salah di KL or di Bangkok gitu Pak. So, Pak Tim, saya tanya langsung nih Pak. Berarti Glasstec ini nanti pada saat di acaranya nanti itu all about tentang glass dan fasad aja, atau juga nanti akan ada juga part-part mungkin pelengkap dari manufaktur kaca dan yang lain gitu Pak. Nah, jadi actually Glasstec ini part of Indonesia Indo-Buildtech gitu. Jadi Glasstec akan diadakan di Hall 5 while Indo-Buildtech will be another hall gitu Pak. Jadi Glasstec-nya sendiri cukup besar. Tahun ini Glasstec will be much bigger than tahun lalu Pak. Ya. Kemarin kebetulan last week saya di India, bahkan ada beberapa produser India yang juga menampilkan, jadi ikut berpameran di Indonesia gitu Pak. Jadi lebih very big. Berarti nanti eksibitornya nggak hanya cuman kalangan manufaktur dari lokal Indonesia, tapi juga akan ada international brand-brand atau manufaktur internasional yang akan hadir di sini ya Pak ya? Ya, so this one is international exhibition Pak. Jadi nggak cuman glass aja, tetapi fenestration. Fenestration is something related to the facade. Jadi macam-macam. Jadi tentang kaca, fasad, tentang ini Pak. Ya. Makanya ini dibilang Asia largest network of glass and facade Pak. Tanggal 6 sampai tanggal 9 November 2025 di ISDSD Indonesia. Nah, mungkin sedikit tentang Glasstec. Terus, nah ini ada beberapa foto dari beberapa Glasstec tahun lalu. Jadi Glasstec tuh selalu ngadain tahun lalu mereka emphasize on the green. Kita Glasstec juga ngadain conference, this is always do conference, dan tentunya pameran. Nah, tahun ini untuk conference mereka ngajak Pravi dan AKLP kerjasama. So sekarang kita mau present Facade Parade 2025 Pak. This is part of Glasstec Asia. Gitu. Nah, akan ada 4 main agenda. Yang pertama adalah Facade dan Glass Conference. Yang kedua adalah Glazing Competition, Gala Dinner, dan Architectural Facade Design Competition. Mungkin yang nanti saya jelaskan di sini. Nah, di sini kebetulan saya kerjasama dibantu oleh Pak Putra sebagai ketua panitia, dan juga ada Pak Laurel, Pak Eko, Pak Sahid dari AKLP. Jadi kita integrate antara AKLP dan Pravi di acara ini. Dan nah ini adalah rangkaian acaranya beserta tanggalnya dari tanggal 7, 8, Glazing Competition tanggal 7, ini Glazing Competition tanggal 6, Architectural tanggal 1 September sampai tanggal 7, Gala Dinner tanggal 7. Nah, mungkin saya jelasin satu-satu mulai dari Facade and Glazing Conference. Ini dilaksanakan 2 hari, tanggal 7 sama tanggal 8, hari Jumat dan Sabtu, dari jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, karena 2 hari, 1 hari itu kita bagi menjadi 3 sesi, sesi poin 1, sesi poin 2, sesi poin 3, dan seterusnya. Hari kedua juga kita bagi 3 sesi, nanti saya akan highlight satu persatu Pak. Terus sesi pertama, dari hari pertama itu kita bicara mengenai glass in architectural performance, aesthetic, dan sustainability. Di sini kita mau bahas how the latest in glass technology transform building into icons and efficiency and beauty. Kalau kita lihat, glass is play a dominant role in the facade industry kan Pak. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke Sudirman Tamrin, something like 80-90% of the facade is covered by glass kan Pak. Nah, kita mau mengerti mengenai teknologi dari fasad. Di sini ada beberapa speaker yang luar biasa. Pertama dari Ibu Dewi dari Direktur Jenderal Cipta Karya,
terus Aritski Magatsari ini dari IDAS Singapura, Pak Aditya dari Alien DC, Dave Lee akan bicara mengenai safety on the modern building dari Eastman Singapura, terus yang terakhir adalah Pak Wahyu dari National Standard Agency dari Indonesia, dimoderatorin oleh Pak Putra. Ini mulai jam 9 ini. Yang kedua, sesi kedua ini adalah Innovation di Urban Architecture. Keynote speaker-nya adalah Mr. David Mishan Hisham dari Veritas. Veritas is one of the largest architectural firm dari Malaysia. Terus Hughie, studio director dari DKO. DKO is Australian company, jadi architectural company. Dan yang terakhir adalah Pak Andi, project manager dari Anggara Architect, dimoderatorin oleh Ibu Dinar Ari dari IAI Jakarta. Nah, terus topik yang kedua inovasi di urban architecture ya, tadi saya udah bahas. Terus yang ketiga adalah discover how to harness Indonesia climate as an asset, not as a challenge in facade design. Jadi bagaimana kita dari passive shading to active energy through building integrated photovoltaic. Jadi di sesi ketiga ini kita mau belajar implementasi di IPV dalam gedung. Di sini kita minta Pak Yok dari PDW Arsitek, Ibu Mada dari ketua dari IC. IC adalah Asosiasi Energi Surya Indonesia. Jadi Ibu Mada ini sangat expert. Terus Pak Jatmika Adi Suryabata dari Jogja, dia adalah Senior Technical Advisor dari Global Building Performance Network. Kalau Bapak Ibu tahu, Global Building Performance Network ini adalah international organization di setup di North Europe dan bergerak globally yang bergerak dalam bidang building performance. Dan terakhir adalah Pak Leonardo Pranata dari Asahi Mas, juga dibantu oleh Ibu Dinar Ari. Nah, sesi kedua poin 1, isi sesi keempat ini hari Sabtu mulai jam 9.30. Terus ini dari tentang struktur dan thermal optimization to BIM, barometric modeling dan advanced simulation. Jadi bagaimana kita integrate digital engineering strategy untuk fasad yang perform, adapt, and endure. Nah, di sini lebih ke arah teknologi, digitalization. Pembicara pertama adalah Aditya Kotari, Managing Director Fasada Asia Pacific. Fasada Asia Pacific actually Belgium company. Terus Pak Dhani Hermawan, dia adalah ahli dari parametric modeling for complex geometry. Pak Gretwin Aliwarga, BD Manager dari Shimizu Corporation. Mr. Leo Liu, Technical Director Kinlong. Pak Yasser Hafiz, ini Principal dari Matra Studio. Dan terakhir Gopinath, Sustainability Manager dari Saint-Gobain India, di moderator oleh Bianca dari Mekat Pasar. Siangnya jam 1 sampai jam 4, sesi 22, kita bicara mengenai arsitek, fasad kontraktor, dan supplier building capacity for global challenge. Jadi gimana sih leading kontraktor supaya kita bisa upgrade our skill, supaya kita bisa masuk ke pasar global. Tadi sedikit Pak Putra bicara tentang ekspor, dan ada beberapa manufacturer di Indonesia seperti kaca, mungkin AKLP udah lebih ahead, tetapi kadang-kadang fasad kontraktor yang belum go global. Jadi kita sedikit kalah, Indonesia sedikit kalah dari beberapa kontraktor di Singapura, Vietnam, Malaysia yang udah go global. Mereka ekspor ke Amerika, Jepang. Nah, di Indonesia baru ekspornya aluminium batangan seperti itu. Kita pengen juga fasad kontraktor, nggak cuma fasad kontraktor juga, tapi kita juga belajar dari Mr. David, yang ini mereka dari Malaysian company, tapi mereka udah set up branch nggak cuma di developing country, tapi juga di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang gitu loh. Jadi mungkin kita bisa belajar dari dia. Nah, sekali lagi Mr. David jadi keynote speaker, Bu Doti, Pak Denny. Mr. Lee Han Kun adalah presiden dari Malaysia Facade Industry Association. Ini PIFM-nya, Pravi-nya Malaysia. PIFM, kita banyak kerjasama sama PIFM atau Pravi-nya Malaysia ini. Terus yang terakhir, Andreas Geyer adalah Managing Director dari Sili Singapore. Sili Singapore is one of the top facade contractor in the world. Mereka yang biasanya 70% Apple Store dikerjakan oleh Sili. Dimanapun itu, Sili yang ngerjain. Terus dimoderator oleh Pak Laurel,
dan Pak Christian Jonathan. Both of them are dari Fasad Kontraktor di Indonesia. Terus sekali lagi ini speakernya, keynote-nya adalah Pak David. Kalau seringkali pada waktu saya ngobrol sama EI, seringkali kita belajar desain dari luar negeri, dari Amerika, dari Europe gitu. Kita belajar desain, tapi hari ini kita mau belajar gimana bisa penetrate ke global. Seringkali ya kita orang Indonesia rada minder untuk penetrate, tapi kita lihat ini satu Malaysian company, dia bisa penetrate global. Dan kebetulan saya dekat sekali sama Pak David ini, jadi dia introduce me to dia punya partner di Bangladesh, di India, Singapura tentunya, Tokyo dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Nah itu mungkin dari beberapa arsitek kita harus belajar dari dia kalau kita perlu. Dan yang terakhir, diselesaikan dulu Pak, karena ini saya baca pertanyaan nih Pak mengenai conference-nya Pak, karena akan menarik nih. Oke, silakan. Iya, dan yang terakhir tadi yang Pak Fibra ada sedikit ngomong tentang sertifikasi. Jadi ada Pak Fibra sendiri, ada Pak Billy Buren, Pak Hari Kuspini dari Mulia Glass, Pak Pierre dari IAI Banten, dan Mr. Corili dari Guardian Glass. Nah, itu Pak. Ini mungkin yang conference-nya. Kira-kira Bapak ada pertanyaan apa? Nah, ini kan kalau dilihat conference-nya nih 2 hari ya Pak ya. Tapi 2 harinya ini tanggal 7 dan 8 itu tuh padat banget gitu. Dan kalau kita lihat jajaran artis-artisnya ini kan lumayan terkenal semua nih gitu. Sebelum saya akan membahas para narasumber atau pengisinya gitu ya Pak. Ini kan ada beberapa tema-tema yang memang tadi seperti Bapak sampaikan gitu ya. Bagaimana sih di salah satu sesi conference-nya itu akan ada sharing tentang bagaimana praktisi atau profesional fasad di kontraktor gitu ya terutama gitu ya, atau mungkin konsultan di Indonesia tuh bisa go global harapannya, tapi regional dulu lah gitu ya, dan tema-tema yang lain gitu ya. Nah itu tema-tema itu apakah memang concern-concern dari AKLP dan juga Pravi yang akhirnya kayaknya kita memang harus mengangkat tema-tema ini nih, juga memang hal-hal ini yang cukup masih ada istilahnya masih ada obstacle-nya tuh di Indonesia tuh cukup besar gitu Pak gitu. Akhirnya dari AKLP dan Pravi membuat konferensi ini yang membuat tema-tema yang sangat menarik nih Pak gitu. Mungkin kalau saya boleh ini seperti yang topik yang saya highlight ini, Facade Expert Certification ini concern-nya dari Pravi. Seperti berulang kali di highlight oleh Pak Fibra. Jadi kita sangat pengen ada sertifikasi untuk fasad expertnya. Makanya kita pengen sesuatu yang lebih gimana explore ini supaya yang seperti tadi Pak Fibra sampaikan lah gitu. Nah terus tadi saya lihat di chat ada pertanyaan dari Pak Tony mengenai apakah inovasi teknologi glass dan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi. Nah, ini adalah jawabannya mungkin ada di poin nomor 13 dan poin nomor 11 gitu. Terus apalagi nih yang tentang mengintegrasikan teknologi fasad yang berkelanjutan serta efisiensi energi. Terus ini ada di poin di sesi 2.1. Terus memanfaatkan jaringan bisnis dan kesadaran teknologi, ini juga ada di sini gitu Pak. Bagaimana kita dapat ekonomi dari penggunaan teknologi gelas dan fasad yang berbeda dari dalam memilih teknologi. Ini juga ada di sini Pak. Jadi sebenarnya itu concern-concern yang seringkali kita saring dari kalau ikut webinar kayak gini, ikut sama Katalog Pro dan lain sebagainya, ada pertanyaan kayaknya ya kurang lebih kayak gini sih Pak gitu. Jadi menjawab pertanyaan dari stakeholder yang lainnya. Ya bukan hanya Pak Tony, saya pikir pertanyaan ini refleksi dari pertanyaan yang teman-teman kita yang lain kan tentunya Pak. Ya. Dan selanjutnya kan konferensi ini kan pasti ada batas kapasitinya Pak tim gitu. Nah ini di sesi talk show Protox kita hari ini kan memang saatnya kita mensosialisasi Glasstech ini Pak gitu, dan agenda-agendanya gitu. Nah untuk conference di Glasstech ini gitu ya, yang berkolaborasi antara AKLP, Pravi dan PP Munich
Jadi ini kita sudah info bagaimana dapatnya, gitu ya. Apakah sudah dibuka Pak untuk bisa Udah diikuti dibuka. oleh Mhm. teman-teman atau peserta yang hadir saat ini Ya, Pak? udah dibuka. Bapak Ibu nanti saya jelasin di bagian di belakang. Hmm. Nah, bagaimana untuk pendaftarannya? Ya. Nah, ada Oke. kapasitasnya jujur nggak terlalu besar, kurang lebih 150-an. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar harus daftar segera. Daftarnya langsung ke Glasstec. Nanti saya akan sampaikan karena conference ini adalah bagian dari Glasstec Asia yang merupakan pameran yang besar gitu, Pak. Oke, nah mungkin dari Pak Putra dan Pak Fibra mengenai conference ini Pak. Nah kalau dari Pak Putra mungkin dari sisi industri ya Pak, dari manufaktur gitu ya. Dengan adanya conference ini dan dihadiri oleh banyak sekali praktisi dari dalam dan luar negeri, itu memang akhirnya memang bisa membuka lagi mata praktisi atau profesional di Indonesia tuh dengan teknologi baru atau regulasi baru dari penggunaan pasar, khususnya pekerjaan material dari kaca gitu ya Pak Putra ya. Ya betul, tentu di acara GAFA ini, Glasstec Asia Fenestration Asia ini kan tadi seperti Pak Tim jelaskan adalah pameran kaca terbesar di Asia, ya di luar China, di luar Eropa. Tentu siapapun yang bergerak di bidang fasad maupun dia adalah pelaku industri di manufacturing atau dia pengguna, dia bakal mendapatkan apapun yang diincar dalam acara tersebut. Contoh, kalau saya adalah sebuah perusahaan manufacturing, saya perlu melihat perkembangan teknologi-teknologi dalam permesinan kaca. Akan banyak nanti eksibitor-eksibitor yang mewakili produsen pabrik yang mesin-mesin kaca. Misalnya apakah itu mesin potong, mesin gosok, dan lain-lain. Akan ada di pameran tersebut. Jika saya misalnya adalah seorang arsitek, saya mau lihat teknologi apa nih di bidang kaca. Saya bisa datang ke pameran ini, di samping eksibitor mesin yang mungkin saya nggak begitu tertarik, saya bisa lihat ada misalnya Mulia Glass, Asahi Glass maupun industri hilirnya seperti Sinarasa dan lain-lain yang akan memamerkan produk-produk finish goods mengenai kaca yang sudah siap pakai. Jika saya adalah seorang arsitek, saya mau mengenal lebih dalam lagi mengenai perkembangan teknologi, saya bisa ikut conference-conference yang sudah disiapkan oleh AKLP, oleh Pravi, di mana yang tadi Pak Tim sudah paparkan begitu banyak speaker-speaker berbobot ya, dan under one roof loh. Ini kayaknya impossible to assemble them in one roof kalau bukan kerja keras Pak Tim dan Pravi dan AKLP ini. Saya bisa pilih mau yang sesi mana yang sangat interesting. Jadi saya tinggal datang, saya bisa we can get everything we want in this exhibition gitu. Jadi ini luar biasa. Ini akan menjadi ajang pameran kaca dan industri kaca berserta fasad terbesar di Indonesia sepanjang tahun ini. Oke. Nah, dari sisi Pak Fibra sebagai praktisi atau profesional ya Pak ya. Nah ini tadi untuk gambaran tentang exhibitionnya sudah tergambarkan oleh Pak Putra. Jadi teknologi terbaru mengenai industri kaca, fasad itu kaca terutama ya Pak Putra ya. Itu pasti akan terpampang lah di Glasstec nanti gitu ya. Nah kalau dari sisi praktisi atau profesional nih Pak Fibra, kita fokus mungkin di conference-nya sendiri gitu ya. Nah ini akan banyak hal apa nih yang akan kita dapat Pak gitu. Ya, ini yang tadi pertanyaannya Pak Bayu ya. Ini tema-tema ini dipilih, lalu tadi Pak Tim sudah menjawab. Sebenarnya ini ya pertanyaan-pertanyaan masing-masing tema ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab ya. Sekarang tadi ada tema yang sifatnya sustainability ya. Semua sekarang bergerak ke sustainability ya. Apa sih yang nggak di ini semuanya baik produk, baik desain, semuanya arahnya sustainability. Kemudian semuanya sekarang dengan adanya AI, teknologi baru itu bergerak ke BIM, parametrik, semua itu di conference kita itu ada. Kemudian dengan adanya globalisasi ada juga berarti market kita Indonesia mau menjadi sekedar market aja atau kita pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Betul, jadi bagaimana ini kalau kita selalu mengeluhkan kontraktor dari luar, produk dari luar masuk. Nah, bagaimana kita meningkatkan ya? Kita nggak bukan hanya sekedar mengeluh, tapi bagaimana kita meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Ya, kompetensi, teknologi dan
organisasi supaya efisien dan bisa bersaing dengan orang yang dari luar, dan bahkan mungkin belajar seperti Veritas itu bagaimana sih sebuah company desain, engineering atau manufacture itu bisa mengglobal gitu. Itu yang conference yang mengenai sesi yang tadi kita mau belajar untuk global ya. Kemudian yang terakhir ini yang sesi sertifikasi itu ya pada dasarnya untuk semua itu kita perlu sebuah dasar hukum, lalu asesmen yang terstruktur gitu. Apa sih gitu yang disyaratkan, skill set apa yang harus kita punyai, kemudian bagaimana hal-hal itu diverifikasi gitu. Nggak, dengan adanya regulasi nanti tentu saja perlu sertifikasi untuk mengawal siapa yang bisa melaksanakan regulasi itu dengan benar. Jadi itu Pak runtutannya dari semua sesi dari conference ini, merupakan benang merah item-item yang harus kita, isu-isu besar yang harus kita jawab sebenarnya Pak. Setuju Pak, karena ini sangat menarik nih. Nah, balik lagi ke Pak Tim. Berarti Pak Tim untuk peserta ini kan berarti untuk teman-teman yang mau daftar tuh sudah bisa dilakukan ya Pak Tim ya. Gitu. Dan kira-kira nanti setelah kan mungkin ada dari peserta, saya kayaknya mau ikut yang temanya ini aja nih gitu. Ada beberapa 1-2 tema atau cuma satu aja atau mau terusan. Itu nanti kita bisa milih nggak sih Pak? Atau bisa. Memang terusan nih Pak semuanya? Nggak, nanti jadi kita bisa milih. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang dari pagi sampai. Jadi kalau kebetulan ada pameran, jadi kalau misalnya mau ke pameran, terus nanti misalnya saya pengen datang yang sesi 2.3 ya datang aja. Terus kira-kira 2 jam, 1 jam setengah gitu datang. Nah terus ya jadi nggak perlu dari pagi sampai sore. Yang mana aja yang tertarik di topiknya gitu. Oke, jadi intinya kita bisa pilih ya Pak, topik-topik mana aja yang menurut kita, wah saya kayak butuh tahu nih gitu. Betul. Kayaknya yang sesi regulasi akan penuh nih Pak Febra nih. Karena dari awal kita ngomongin ilmu, nah ditutup dengan gimana caranya menjadikan ilmu ini tuh berjalan gitu. Itu kan perlu ada regulasi gitu kan Pak. Iya benar Pak. Jadi kalau pada waktu kita mikirin untuk sesinya itu juga ada garis merahnya dari awal. Jadi dari awal mengenai lebih ke arah arsitektural, lebih ke arah teknologi, terus dan yang akhirnya memang regulasi sama sertifikasi. Oke, baik. Dan jadi sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa langsung mendaftar untuk mengikuti conference ini. Cara mungkin boleh di-share Pak untuk cara daftarnya gimana Pak? Iya, nanti ya. Oh di akhir ya. Oke, baik. Ya karena sertifikasi itu penting ya. Jadi nanti regulasi sertifikasi itu penting. Kita juga nggak mau ada fasad rubuh seperti yang kemarin bangunan rubuh gitu. Betul Pak. Ya, belum tentu dibantu APBN kalau fasad rubuh Pak masalahnya. Betul Pak. Oke, kita lanjut ke agenda lain di Glasstec ini Pak. Silakan Pak. Nah selain itu kita juga ada glazing competition. Glazing competition diadakan tanggal 6 November yang adalah hari Kamis jam 1 sampai jam 5. Terus ini akan diikutin oleh kontraktor, glass processor, aplikator. Nah, pemenangnya lumayan dari 10 juta, 6 juta, 3 juta. Ini dan registrasi fee-nya kurang lebih 2 juta per tim, maksimum 3 orang. Bapak Ibu yang tertarik bisa hubungi Pak Sahid. Pak Sahid ini dari glass processor, dan Pak Sahid ini adalah yang bertanggung jawab untuk glazing competition ini, ya, person in charge-nya kebetulan. Nah, saya tambahkan ini hanya terbatas untuk 10 peserta ya. Jadi 10 sekarang itu yang mau saya tanya-tanyain tuh Pak. Gimana Pak? Jadi hanya terbatas untuk 10 peserta Pak. Ya, dan tidak tertutup untuk perusahaan, kalau mau perorangan pun silakan. Yang cuman memang syaratnya adalah satu tim itu 3 orang. Ya, nanti akan di-judge, akan ada tim juri yang akan menilai pekerjaannya masing-masing. Jadi semua materi itu telah disiapkan, rangka aluminium, kaca, silikon, alat-alat bantu semuanya sudah siap. Tinggal perlu keahlian masing-masing tim. Bagaimana mereka memilih kaca, bagaimana mereka cara kerjanya, safety-nya, safety habit-nya, yang tentu kerapiannya, finishingnya, itu akan menjadi kriteria penilaian oleh tim juri.
Nah, tadi saya sudah katakan hanya terbatas untuk 10 tim dan sudah mendekati nih. Tinggal berapa slot lagi? First come first serve. Jadi mohon kalau ada Bapak Ibu peserta yang mendengar, yang ikut acara Katalog Pro sore ini, jika masih jika ada kenal atau emang bergerak di bidang pemasangan, ini adalah kesempatan emas ya untuk bergabung dan menunjukkan keahliannya masing-masing. Karena bukan hanya prize money yang akan didapatkan, pemenangnya akan dipajang namanya di situ, dan selama pameran GAFA akan ada hasil rangkaiannya, hasil kerja kalian akan dipajang selama pameran GAFA selama 4 hari, sehingga semua orang dapat melihat, oh, PT ABC inilah adalah pemenang glazing competition di tahun 2025. Ini adalah suatu iklan ya, ada suatu promosi yang sangat bagus untuk perusahaan masing-masing. Dan di samping itu, pas nanti gala dinner, pas 7 November, juga akan diundang ke panggung untuk menerima plakat dan penghargaan. Jadi sekali lagi, ini kadang-kadang itu lebih besar nilainya daripada prize money-nya sendiri. Begitu, terima kasih. Ya. Oke, jadi ini satu tim 3 orang ya Pak, tim ya Pak? Betul. Satu tim 3 orang. Satu tim 3 orang. Dan ya kerja tim kan ini gitu. Jadi gitu Pak, 3 orang. Dari Katalog Pro mau ikut Pak Bayu? Nanti saya takut pecahin kacanya nih Pak. Tapi nanti kita akan dukung Pak. Nah, mengenai glazing competition ini kan pasti kalau dari yang sudah mendaftar, mungkin Pak Putra juga boleh bantu jawab, Pak Tim dan Pak Fibra gitu ya. Yang sudah mendaftar gitu dan mengikuti itu kebanyakan memang praktisi si aplikator pemasang kaca gitu, atau kebanyakan dari institusi mana Pak Tim gitu, sebagai gambaran ya gitu. Karena kalau misalnya dari sisi misalnya owner atau misalnya project owner juga kan pasti harus tahu juga, mereka harus punya tim yang memang cukup paham gitu bagaimana pemasangan sebuah kaca menggunakan sealer dan sebagainya gitu. Jadi yang datang itu adalah biasanya fasad kontraktor, terus glass prosesor seperti Sinarasa, Maruni gitu, itu ada glass prosesor. Terus mandor yang bergerak dalam bidang fasad juga silahkan. Jadi kita ini bukan sesuatu yang kita pengen inklusif Pak. Jadi semua orang bisa ini terlibat. Pada dasarnya bisa ikut ya Pak? Iya, bisa mandor atau subkon yang bergerak dalam bidang kaca, fasad. Bisa terlibat. Nah, mungkin banyak orang kan seringkali kok silen jelek, bocor kayak gitu. Nah, di sini kita mau kasih lihat bagaimana sih setelah udah kita ada training sedikit gimana sih penggunaan silen yang baik, cara aplikasi sealer yang baik. Nah, kebetulan ini power by Sika. Sika itu adalah sealant supplier. Jadi dan mereka adalah partner kita di Fasad Parade ini. Jadi nanti akan ada sedikit training dari Sika dan beberapa ahli baik dari ahli kaca maupun ahli fasad. Menarik tuh Pak, kalau ada workshopnya ya Pak Putra ya. Betul, jadi bukan hanya glazing competition-nya, tapi ada paparan edukasinya juga. Yang tadi seperti dikatakan Pak Tim, jadi ada unsur education-nya juga. Ini yang kita pikir ini sangat penting ya bagi semua pelaku industri, supaya mereka ahli sih emang ahli, tapi ditanya kenapa Anda pakai ini? Ya emang dari dulu saya pakai. Dari pengalaman, jadi they don't know the reason, tapi itu yang kita mau ubah. Gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi mereka at least mereka mulai mengerti, oh ternyata begini alasannya kenapa selama ini saya melakukan ini, ternyata karena ini gitu. Jadi kita ini salah satu highlightnya juga, education factor-nya juga. Setuju Pak, karena memang kontraktor atau aplikator gitu ya, atau mungkin institusi yang mempunyai bisnis atau jasa seperti ini gitu kan, reasonnya kan sejauh ini memang udah dari dulu kayak gini gitu, tanpa menyampaikan oh kenapa kayak gini karena alasannya A B C D F G. Nah di sini nanti ini akan mulai diterapkan gitu ya Pak. Iya Pak. Betul. Gitu. Dan yang menarik lagi tadi yang saya sempat Pak Putra sempat sampaikan gitu ya, jangan melihat dari berapa besar hadiahnya gitu ya, tapi pada saat 3 pemenang ini itu kan pasti akan direkognize ya Pak Tim, Pak Putra, Pak Fibra gitu ya. Dan kedepannya di exhibition atau event seperti ini itu akan banyak orang melihat, oh ternyata kontraktor ini oke nih kerjanya, aplikator ini oke kerjanya. Tidak menutup kemungkinan setelah event ini akan banyak bermunculan tawaran-tawaran proyek untuk mereka gitu ya Pak Putra, Pak Fibra ya. Betul Pak. Tinggal kita minta komisi aja Pak ya. Betul Pak. Kita lihat ini cukup efektif Pak, karena yang juara tahun kemarin sekarang tahun ini ikut lagi Pak. Nah berarti kan ya mereka melihat ini positif gitu Pak. Pertama mereka akan terlihat lebih punya kompetensi gitu kan Pak. Kedua dari pengunjung-pengunjung yang datang juga akan melihat hasil mana sih
hasil dari aplikator atau kontraktor mana yang terbaik untuk mereka bisa manfaatkan jasanya gitu di sesi Iya ini benar gitu. Pak. Berarti ini sesinya akan terbuka di mungkin nanti dia akan diinformasikan areanya di mana ya Pak Tim? Ya, ada di Hall 5 juga, Oke. di ASBSD, ada di salah satu sudutan di situ. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat juga atau mendengarkan tentang edukasi itu, feel free, nggak usah daftar, tinggal masuk aja daftarnya langsung under Glasstec gitu. Pak, saya pikir pengetahuan bagaimana pemilihan sealant, pemilihan kaca itu bukan hanya untuk aplikator, fasad kontraktor atau mandor ya, tetapi juga penting buat arsitek. Jadi kalau Bapak Ibu atau stakeholder yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu berminat, silakan datang. Dicatat tanggal 6 November jam 1 sampai jam 5. Oke, satu lagi Pak Tim, Pak Putra dan Pak Fibra. Ini poin-poin kalau boleh dibocorin ya Pak ya. Poin-poin penilaiannya itu apa aja sih Pak nantinya untuk glassing competition ini? Maksudnya penilaiannya ya? Iya, kerapihan kah atau misalnya step-stepnya benar gitu. Pasti kan akan ada poin-poin yang akhirnya akan menentukan juara 1, 2, dan 3 gitu Pak. Ya, baik, bagi para peserta yang sudah daftar, mereka sudah terima juga ya handbook lah istilahnya, pedoman. Tapi secara garis umum sih tadi, dari cara, yang pertama mungkin edukasi kita sudah telah memberikan, kita mau tahu nih apakah mereka pay attention apa enggak. Jadi salah satu yang kriteria utamanya adalah pemilihan kaca. Apakah di bidang ini mereka memilih kaca yang benar? Karena kan kaca, kalau secara orang awam ya kaca is kaca. Tapi kalau kita sudah bicara ke high performance glass, acoustic glass itu kan banyak variannya. Jadi apakah mereka sudah memilih ada satu rangka itu ada 4 bidang, ada A, B, C, D elevation ya misalnya. Jadi kita sudah tentukan ini untuk bagian apa, itu ke bagian apa dengan aplikasinya. Jadi mereka harus pilih penggunaannya dengan kaca yang sebenarnya. Nah itu yang pertama. Kedua tentu safety protokolnya. Apakah mereka memperhatikan keselamatan saat mereka bekerja? Apakah mereka menggunakan safety helm atau safety shoes dan macam-macam? Dan yang tidak kalah penting adalah kerapian tentu. Semuanya pilihnya yang paling benar, tapi sealant-nya belepotan, akhirnya nilainya minus. Jadi kira-kira seperti ini, bobot-bobot yang paling tinggi ya, yang akan dinilai oleh juri. Dan juri itu pun terdiri dari berapa expert di bidang masing-masing. Ada yang dari kaca, ada AKLP, ada yang dari arsitek, ada yang dari sealant, ada juga dari perafi, yang maksudnya expert dalam glazing. Profesi ya Pak? Kaca, profesional semua, betul. Oke, baik. Wah ini akan menarik nih Pak Tim, Pak Putra dan Pak Fibra gitu ya. Jadi sekali lagi masih ada kebuka kesempatan ya Pak Putra, Pak Tim untuk mengikuti ini. Dan sekali lagi boleh di screenshot ini untuk ikut di kompetisi glazing ini, tinggal menghubungi Pak Sahid Prastowo, nomornya sudah tertera. Dan silakan bisa ikut tim dari kontraktor, aplikator apapun gitu ya, karena di sini akan bisa tahu kompetensi kita sejauh apa dan kita dapat ilmu baru ya, gimana cara pengaplikasian sebuah kaca gitu. Wah ini akan seru sih Pak Tim. Oke, kita ke agenda selanjutnya Pak Tim. Agenda selanjutnya adalah desain competition Future Arcologies. Jadi ini nggak cuma desain tentang fasad aja, tapi juga untuk arsitektur. Jadi ini kita men-challenge pemirsa untuk desain visionary building facade that go beyond traditional shielding, transforming them into living system that generate energy, adapt to the climate, support biodiversity, and enhance human well-being. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang yang tadi di conference topik tentang penggunaan high technology, kaca yang hemat energi, atau tentang BIPV, tentang low energy building, tentang comfort. Nah, ini adalah kompetisinya Pak. Nah, jadi this competition invite everyone to reimagine facade as self-sustaining, climate resilience, and ecology integrated element essential for the future architecture. Nah, jadi ini lebih ke arah kompetisi arsitek, tetapi penekanannya di bidang fasad. Oke, nah ini ada 2 kategori ya Pak Tim ya, ada student ada 2 dan kategori, ada terbuka untuk student ya, dan profesional, baik itu anggota IAI maupun non gitu. Nah kalau student itu hadiahnya juara pertama 15 juta, juara kedua 8 juta, juara ketiga 4 juta. Kita ya menurut kami ini hadiah yang cukup besar untuk student ya, dan di samping itu juga dapat trofi sama sertifikat. Dan di samping itu kita akan
pamerkan karya-karya yang terpilih gitu di GAVA, di Glasstech. Jadi kita ada booth untuk menampilkan kurang lebih 15 karya yang terpilih, baik dari student maupun dari profesional. Yang tadi yang profesional itu hadiahnya kalau juara pertama 30 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta didamping sertifikat. Nah, kalau Bapak Ibu adalah anggota IAI, itu mendapatkan 20 KUM pada saat submission. Dan kalau menang, juara 1, juara 2, juara 3, mendapatkan tambahan 4 KUM. Nah, di samping itu, juga ada trip, additional trip untuk tahun depan ke GAVA 2026 untuk pemenang. Jadi pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 untuk kategori profesional. GAVA tahun depan itu dilaksanakan kalau nggak di Kuala Lumpur, di Bangkok, belum ditentukan. Wow. Jadi menurut kami hadiahnya cukup lumayan. Nah, di sini ada registrasi student di sini untuk profesional di sini, atau bisa submit ke sayembara.architecture@iai-jakarta.org. Kita di sini bekerja sama dengan IAI Jakarta. Nah, registration deadline-nya minggu depan tanggal 25 Oktober. Submission-nya tanggal 27 Oktober, which is 10 hari lagi dari hari ini. Dan ada clarification meeting yang kita udah laksanakan minggu lalu. Dan pemenang akan diumumkan tanggal 7 November. Seleksi akan dilakukan sebelum itu. Dan kita akan hubungi, kira-kira yang tadi saya bilang, 15 itu untuk dipamerkan di GAVA. Nah, ini adalah, sampai hari ini partisipansnya itu sudah mencapai 47 tim profesional dan 30 akademik. Itu 2 hari yang lalu ya Pak. Hari ini saya belum cek karena tim IAI sedang sibuk untuk JAV gitu, jadi sedikit slow respon gitu. Oke, langsung saya tanya nih Pak. Ini kan tadi Pak Tim sempat sampaikan 47 profesional tim dan 30 akademik. Nah, timnya itu berarti timnya itu bisa harus ditentukan berapa orang Pak gitu. Kalau tadi kan kalau yang glassing competition tuh 3 orang ya Pak Putra ya. Nah, ini sayembara ini kan kita kalau kita ngomongin sayembara ini adalah momen arsitek, desainer, teman-teman akademisi gitu. Itu juga mengeluarkan daya-daya imajinasinya gitu. Nah, kadang-kadang perlu ada acuan atau guidance Pak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya jadi ada 2 nih Pak. Pertama, sebetulnya satu tim tuh bisa berisi berapa orang maksimal? Pertama itu Pak, itu dulu Pak. Kalau saya nggak salah 4 orang. Di sini ada Pak Laurel yang handle acara ini. Mungkin 4 orang ya Pak Laurel, kalau nggak kabar. Iya Pak. Betul. Halo Pak Laurel. Iya, halo Pak. Jadi nanti masing-masing kalau udah daftar 4 orang ini mendapatkan KUM 20 gitu Pak. Jadi ya gitu Pak, 4 orang. Nanti kalau Bapak Ibu daftar atau tertarik bisa hubungi langsung ke kami atau ke IAI Jakarta atau ke Pak Laurel. Nanti kita akan bagikan tor atau agenda kerjanya. Nah, oke, berarti kita akan daftar dulu, akan dapat tornya gitu, dan di situ nanti ada guidance-nya ya Pak ya? Iya, dan pendaftarannya free Pak, nggak bayar. Pendaftarannya free, oke, wah menarik. Dan ini pasti di dalam tour itu akan ada guidance untuk bagaimana desain-desain dari teman-teman. Tadi kan salah satu penjelasannya adalah bangunan ya Pak ya. Betul. Nah itu bangunannya itu nanti dalam desainnya ada side-side tertentu yang sudah diplotkan gitu Pak, atau memang masih imajinatif gitu Pak? Karena jujur dari cerita beberapa teman-teman yang ikut sayembara nih, mungkin awal-awal tuh mereka pengen unjuk gigi gitu, akhirnya membuat desain-desain yang sangat sophisticated atau imajinasi banget gitu Pak. Nah di sini akan seperti apa Pak itunya, guidance-nya Pak? Kalau boleh dibocorin sedikit ya Pak? Boleh, mungkin Pak Laurel bisa bantu gantian. Oke, silakan Pak Laurel. Ya tiba-tiba jump in ya Bapak. Iya, apa-apa ya. Boleh Pak. Ya, jadi nyambung dari Pak Tim ya. Jadi di sayembara kali ini itu site-nya actual Pak. Jadi kita pilih site di Jakarta gitu ya. Site ini memang ada, tapi yang isinya itu sudah kita siapkan. Jadi sedikit imajinatif ya. Artinya kita udah siapin bangunannya supaya peserta itu fokus mendesainnya hanya fasadnya aja, aspek fasad. Supaya fokusnya kalau di fasad ya Pak ya. Iya, kalau misalnya sayembaranya harus desain dari nol kan, wah sangat panjang nih gitu. Dan fokusnya lebih ke arsitek gitu ya. Nah, jadi kita udah siapkan outline bangunan, meshing, terus tingginya berapa lantai, fungsinya apa, itu udah. Cuma nanti para peserta yang masih bisa fleksibel,
misalnya nih Pak ada gubahan massa sedikit apa ya, dibikin coakan di fasadnya atau ditambahkan, nah itu masih free to explore gitu. Oke. Jadi intinya itu akan tertera di dalam TOR ya Pak Laurel ya. Iya. Jadi guidance-nya tinggal diikuti, dan karena setahu saya memang di sayembara itu tempat untuk istilahnya menunjukkan kompetensi kita gitu Pak, gitu. Karena mungkin Pak Laurel, Pak Putra, Pak Fibra, Pak Tim juga cukup memahami profesi seorang konsultan, mau itu arsitek ataupun konsultan itu kan kita tidak bisa dalam tanda kutip menjual diri kita secara komersil, tapi di sayembara ini adalah tempatnya kita ya Pak Laurel ya. Benar. Saatnya untuk tunjuk gigi ya Pak. Betul. Oh, satu lagi Pak Laurel kalau boleh tahu. Kalau saya sering juga ngobrol sama teman-teman ikut sayembara, banyak yang mereka bertanya jurinya siapa? Karena ada yang istilahnya kalau mau ada yang bilang kalau mau menang sayembara itu kita harus ngikutin style atau gayanya jurinya, atau misalnya ya jadi diri sendiri aja. Nah, pertanyaannya simple Pak, boleh dibocorin nggak sih Pak juri-jurinya nanti siapa aja Pak? Oh baik Pak, memang ya saat ini juri itu kan ada 5 orang ya Pak ya. Nah, so far kita sudah dapat 3. Nah, salah satunya itu Pak Agus Hendriadi dan juga Mr. Andreas Geyer yang managing directornya Sile ya tadi ya. Dan tadi Pak Tim juga udah sempat info bahwa Sile itu one of the top facade contractor ya internationally gitu. Jadi tentunya ini menjadi aspek yang menarik nih, bisa dijuriin sama para profesional gitu. Oke, nah itu saya udah ulik-ulik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian direkam gitu ya. Jadi silahkan. Ini intinya masih ada kesempatan untuk mendaftar ya Pak Laurel, Pak Tim. Ya, untuk sayembara ini ya. Masih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Fibra, Putra, Pak Laurel, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi Protox hari ini. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya tutup sesi Protox hari ini. Selamat sore, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.